Masyarakat perlu tahu bahwa investor asing saat ini banyak yang ambil dolar untuk keluar dari Indonesia. Itulah mengapa Ibu Menteri mengatakan dolar bisa ke 20.000. Dolar bisa ke 20.000 menjadi judul di banyak media kemarin. Alah kok gitu sih ngomongnya? Jangan jujur-jujur lah. Kalian sendiri yang mengambil keputusan yuanisasi berkiblat ke Tiongkok. Ini reaksi pasar, reaksi pengusaha swasta internasional. Yuan adalah mata uang yang menguasai 2% peredaran mata uang di dunia. Yen Jepang masih 4% alias 2 kali nilai yuan atau 2 kali yuan beredar. US dollar merupakan 70% mata uang transaksi internasional. Kok bisa kita mau bekerja sama dengan mata uang yang tidak multi currency kayak gitu? Terus di posisi kita defisit jauh lagi. Kalau deket-deket masih oke lah. Pasti sudah pada mikir matang dong ya untung ruginya yuanisasi. Dulu ekspor Indonesia ya enaknya dapat dolar karena bisa dipakai buat belanja ke negara lain. Sekarang dipaksa bolak-balik ke Tiongkok yang akan membuat devisa Indonesia bisa susut 30% loh. Jadi Indonesia kayak jadi provinsinya Tiongkok. Dipaksa muter-muter di dalam negeri dalam tanda petik atau menjadi bagian dari konsumsi domestik yuan. Asli, saya masih bertanya, kok takluk sih kalian sama yuan? Kemudian pasar internasional bereaksi. Sekarang pada ambil-ambilin dolar dibawa balik ke induknya, keluar dari Indonesia. Nanti begitu perlu dolar di Indonesia, ya terang aja dolar langka, bisa jadi 20.000 deh. Itulah alasan mengapa rupiah bisa 20.000. Tapi kok mau sih kemarin kerjasama dengan yuan rupiah tadi? Ada yang neken ya kalian? Ada yang maksa? Kok bisa kalah? Atau nggak nyampe ilmunya? Atau juga mungkin pejabat di pemerintahan mereka hanya concern atau memandang dari jangka pendek saja. Ada CAD atau current account deficit, lalu bagaimana dengan cepat mengatasinya? Dan yang paling cepat adalah masukkan devisa dari Tiongkok dalam yuan. Karena mungkin tidak mengerti geopolitik, jadi tidak sadar kalau dalam yuan akan berakibat negatif karena konversi yuan ke dolar tidak selancar seperti sebelum perang dagang. Lupa, pejabat sekarang nggak nganggep perang dagang itu perang pertahanan negara. Jadi masih menganggap kayak saingan di pasar klewer gitulah. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ke depan bagaimana sebaiknya? Ini versi kita loh ya, bukan versi Mega Bintang atau Menteri Multitalent. Kita fokus pada analisa pertahanan dalam bernegara. Ya kembali pakai ilmu abal-abal kita lah. Karena Indonesia defisit terhadap yuan, maka nilai yuan lebih kuat dan bisa ditekan rupiahnya. Jadi bukan dolar saja yang akan ke 20.000 alias 20% rupiah terdevaluasi. Tetapi terhadap yuan juga bisa sama. Secara perlahan rupiah terhadap yuan akan merosot juga nilainya bisa 20% dalam 2 tahun ke depan alias yuan menguat, rupiah melemah. Dan ini memang strategi Tiongkok untuk bisa membeli bahan baku dari Indonesia jadi murah. Sampai habis itu tanah air Indonesia dan pasti habis. Datuk Maringgih dilawan. Sudah berapa kali kita katakan Datuk Maringgih mau Siti Nurbaya, bapak ibunya Siti Nurbaya dikasih uang pinjaman hambur-hambur. Tiongkok mau Siti Nurbayahnya Indonesia yaitu sumber daya alam, dikasihnya pejabat harta berlimpah-limpah yang bikin gelap mata. Anak gadis pun dijual. Begitukah cara kalian bernegara wahai bapak ibu Siti Nurbaya? Kemarin Datuk Maringgihnya IMF, sekarang obor. Tak belajar kalian itu ya? IMF dengan global bondnya, Indonesia perlu dolar, sementara deal dengan Tiongkok anti dolar, dedolarisasi alias nggak punya dolar. Dengan dolar kita mati, dengan yuan kita mati. Datuk Maringgih 1 saja sudah hilang Siti Nurbaya. Apalagi Datuk Maringgihnya 2, matilah awak. Begini kita selesaikan. Oke, lewat ya. Kita lanjut. Begini cara kita menyelesaikan. Saya tahu ini masalah dibuat oleh orang lain. Tapi kita adalah punya cara cerdas bernegara. Kita selesaikan. Walau kita kritis, tetap kita solutif. Setuju ya? Kemarin SWF sudah akan kalian mainkan. Oke? Setuju ya? Ini model mana yang kalian mainkan? Jangan-jangan supaya bikin Sontoloyo ini senang lalu mengatakan akan menjalankan SWF. Di mana SWF tadi kalau kita tanya model MMT atau model hutang. Kenapa kita pertanyakan? Karena dalam berita ditulis SWF Sovereign Wealth Fund dalam tanda kurung lembaga kelola investasi. Ini apaan sih kalian? SWF kok lembaga? Ilmu dari mana ini? Ini kita bicara jenis batu yang sama kan? Berlian kan? Atau kalian bacanya akik? Ya beda kalau ngomongnya ake. Asli deh, kayaknya ini bukan berlian yang kita omongin. SWF itu instrumen, ngerti instrumen? Duh, saya senewan nih kalau bernegara mesti ngajarin lewat sosial media. Karena akses ditutup untuk bosman ke RI1. Asli ditutup. Data ke RI1, pastinya bosman itu makhluk hina, anak yatim, miskin ilmu, cari jabatan, cari pansos doang. Cuk, siapapun yang mengatakan ngomong begitu ke RI1 tentang bosman, nggak kayak gitu deh. Tapi ada benernya, emang anak yatim, emang nggak ada ilmu. Tapi nyari jabatan, enggak lah. Lu aja tuh
waktu ambil jabatannya. Jadi, kalau SWF dijalankan secara MMT ilmu aslinya, maka yang menjalankan adalah BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus, tepatnya SKK, Satuan Kerja Khusus seperti SKK Migas. Namanya SKK Minerba di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian SDM. Buat makhluk baru, sifatnya ad hoc, 10 tahun saja masa kerjanya atau selama instrumen berlaku. Mulai paham instrumen, SWF instrumen keuangan. Lalu, nah ini pasti nggak mungkin, asli nggak mungkin, karena akan ditentang oligarki, akan ditentang free rider, dan para orang di sekitar istana yang makan dari hasil bumi tambang pasti ditentang, karena hal ini akan tabrakan dengan undang-undang Minerba. Semua tambang, SDA, sumber daya alam adalah milik negara. Perusahaan yang saat ini yang menguasai lahan tersebut hanya pengelola. Nanti mereka akan dibayar per output produk sesuai ongkos produksi plus cost of fund plus margin usaha. Semua output produk jadi milik negara. Mampus tuh semua asing-asing dan oligarki. Itu pengusaha Tiongkok di Sulawesi Tenggara, di Kalimantan, bule-bule Tiongkok cabut balik kandang. Perusahaannya tidak boleh memiliki lahan lagi, hanya pengelola tambang. Nggak ada yang namanya ambil saham 51% ala-ala Freeport. Ngapain bayar? Biar aja 100% mereka yang punya Freeport, tetapi produknya 100% punya Indonesia, dan mereka dibayar bukan pakai harga komoditas, tapi pakai biaya ongkos produksi. Ambiar itu semua pengusaha tambang asing di Nusantara. Kalian sekali lagi dibayar pakai ongkos produksi, bukan dibayar pakai harga komoditas. Ngerti? Dan pejabat harus ngerti apa itu SWF. Kayaknya beda SWF yang dipakai sekarang ya. Ya maaf, salah marah, salah ngajarin. Lanjut deh lu.